Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat sempat sehingga saya di sini bisa melaksanakan ujian akhir semester di mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Huda. Di sini saya akan membahas mengenai sejarah pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Di mana di sini ada beberapa tokoh, ya, di antaranya Muhammad Abdul Manan, Badar As-Sadr, dan Munzir Kaf. Di sini saya akan membahas mengenai pemikiran ekonomi Munzir Kaf. Yang pertama di sini saya akan membahas mengenai latar belakang Munzir Kaf. Jadi Munzir Kaf di sini adalah seorang pemikir Muslim yang profilik dengan karya yang mencakup isu-isu ekonomi Islam. Salah satu karya bukunya adalah berjudul The Islamic Economy: An Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System. Merupakan buku yang memasukkan matematika ekonomi dalam membahas ekonomi Islam. Yang kedua, kita akan membahas mengenai pemikiran ekonomi Munzir Kaf. Jadi Munzir Kaf di sini berpandangan bahwa ilmu ekonomi, apapun pemikiran yang melatar belakanginya, adalah suatu ilmu yang membahas mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi. Oleh sebab itu, perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional terletak pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai ilahiyah yang menjadi pedoman ekonomi Islam. Jadi Munzir Kaf di sini juga berpandangan bahwa ekonomi Islam itu tidak dibangun atas konsep rasional economic management, layaknya konsep yang dianut dalam ekonomi konvensional. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang dijalankan dengan pandangan Islamic man atau Ibadur Rahman, yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, segala sesuatu itu mutlak milik Allah, manusia hanya sebagai khalifahnya. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang esa, segala hukumnya mesti harus ditaati. Dan yang ketiga, apapun yang dilakukan oleh manusia mesti mengarah kepada kebajikan. Bentuk-bentuk kemungkaran itu adalah hal buruk, dan manusia harus terus melakukan introspeksi untuk memperbaiki dirinya sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.